Diduga menyelewengkan dana desa dan ADD selama 7 tahun menjabat, Sodikin selaku Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim ditangkap dan dijebloskan dalam penjara di Mapolres Muara Enim. Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra didampingi Wakapolres Kompol Roy Arpian Tambunan dan Kasat Reskrim AKP Darmanson mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sodikin selaku Kades Tanjung Medang tersebut adalah korupsi dana desa dan ADD yang dilakukan selama 7 tahun. Tersangka ini menjabat Kades selama 2 periode, periode pertama tahun 2012 hingga 2018, dan periode kedua tahun 2020 hingga 2025, ditambah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun 2025 hingga 2027. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Ardani. Silakan rekan Ardani. Baik, rekan Mei, dimanapun pemirsa Tribun Semuanya berada. Memang beberapa waktu yang lalu, Polres Muara Enim menetapkan dan menjadikan oknum Kades Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, ini Sodikin 48 tahun, ke dalam penjara karena diduga kuat telah melakukan korupsi dana desa dan ADD yang dilakukannya selama 7 tahun. Di mana selama 2 periode pimpinannya itu tahun anggaran 2015 sampai 2018 dan tahun 2020 sampai 2022. Tersangka ini melakukan penyelewengan dana desa tersebut pada periode pertama pada tahun 2012 sampai 2018 dan periode kedua 2020-2025 ditambah panjang jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun 2025-2027. Ada jeda sekitar 1 tahun tidak mungkin penyelewengan karena pada saat itu tersangka ini karena akan mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa kedua periode, maka dia digantikan oleh PJ sementara sehingga tidak sempat melakukan penyelewengan dana tersebut. Sebelumnya tersangka Sodikin ini terpaksa dijemput paksa oleh aparat kepolisian karena sebelumnya sudah 2 kali dilakukan pemanggilan sebagai saksi, namun tersangka tidak memberikan alasan tidak datang kepada penyidik. Oleh karena itu penyidik melakukan penjemputan paksa ke kediaman tersangka dan langsung dilakukan penahanan karena khawatir tersangka ini jika tidak ditahan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti lainnya yang dalam penyelidikan Polres Muara Enim. Adapun modus tersangka ini dalam melakukan penyelewengan ini, tersangka melakukannya dengan sendiri atau tidak dilakukan orang lain, tidak melibatkan perangkat lain. Ya ini dia berperan sebagai pengelola keuangan desa, yaitu Kasih dan Kaur, serta koordinator pelaksana, sekretaris desa dan Kaur bendahara. Sehingga dalam pelaksanaan keuangan desa, seluruh keperluan belanja barang jasa, barang modal yang dianggarkan APBD, semua dilakukan oleh tersangka sendiri. Bahkan ada sama sekali yang tidak dilaksanakannya. Seperti anggaran pajak yang sebelumnya dipungut untuk dibayarkan ke pajak, tapi tidak disetorkan oleh tersangka ke kantor pajak. Uang itu digunakannya untuk kepentingan pribadi sendiri serta keluarga. Akibat kelakuan tersangka ini, dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Muara Enim, negara berpotensi dirugikan sekitar 485 juta rupiah. Saat ini pihak aparat kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, yakni sebidang tanah di Desa Tanjung Medang yang dibeli pada tahun 2017 harga 20 juta dan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX senilai 32 juta yang dibeli tahun 2022. Selain itu, petugas juga menyita berbagai dokumen penting terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Atas perbuatan tersangka,
akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang telah dibaharui oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 KUHP. Adapun untuk ancaman pidana adalah hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu dari pengakuan tersangka sendiri, Sodikin, ia melakukannya dalam keadaan sadar, melakukan penyelewengan tersebut dan dilakukannya secara pribadi, diri sendiri, tidak melibatkan perangkat desa lainnya. Dan uang tersebut digunakannya untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan ekonomi. Karena aksi kejahatan tersebut dilakukannya karena kebutuhan yang mendesak, sehingga dia tidak jalan lain untuk melakukan mengkorupsi dana desa dan dana ADD desa tersebut. Itu saudara yang saya laporkan dari Moreni. Baik, terima kasih rekan Ardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.